Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas soal Microsoft Power BI, di mana di sini aku menggunakan soal kuis UAS tipe B yang mungkin sebagian dari kalian udah kerjakan sebelumnya ya. Nah, di sini untuk nama perusahaannya itu adalah Lumiere Store. Lalu di sini juga terdapat beberapa informasi yang bisa kita gunakan dalam pengerjaan Power BI-nya. Oke, kita bisa langsung mulai aja ke Power BI-nya. Di sini kalian bisa import datanya terlebih dahulu. Nah, lalu kalian tunggu dulu aja sampai prosesnya itu berhasil ya. Oke, kemudian kita bisa baca dulu soalnya. Di sini dia bilang katanya sheets yang digunakan itu adalah sheet cells, region, dan juga channel for cells. Berarti ini dipakai semuanya ya. Berarti kalian bisa checklist aja ketiga-tiganya. Kemudian sebelum itu kita diminta untuk melakukan proses transform terlebih dahulu ya. Karena itu kalian transform data, lalu kalian tunggu dulu sampai proses loadnya selesai. Oke, kalau udah kita baca lagi soalnya. Di sini yang pertama itu kita diminta dari sheet cells ya. Berarti di Power BI-nya kalian bisa ke bagian cells, bagian sini. Nah, kemudian kita lanjut baca yang diminta ya. Di sini, yang pertama itu kita diminta untuk membuat kolom baru dengan nama itu adalah product line, yang dimana itu merupakan gabungan antara kolom region dan juga produk ya. Terus di sini juga ada keterangan bahwa kita diminta untuk tidak menghilangkan kedua kolom tersebut, atau kolom region dan juga produknya. Terus di sini juga ada separatornya strip ya. Lalu di sini ada hasilnya yang seperti ini. Oke, kita bisa lihat dulu nih di Power BI-nya. Untuk region itu bagian sini dan produk itu bagian sini ya. Nah, kalau kalian lihat guys, di bagian hasilnya itu kan Semarang atau kotanya tuh udah oke, udah aman karena dia udah sama persis nih. Tapi untuk bagian produk itu tuh dia cuman huruf T aja nih guys. Dia ini cuman huruf T aja, sedangkan di bagian sini kan di Power BI-nya atau di Excel-nya itu kan dia masih lengkap ya. Nah, jadi sebenarnya untuk bagian ini itu tuh kita tuh diminta untuk mengambil first karakter dari kata kedua, guys. Jadi sebenarnya di bagian sini yang kolom baru ini kita tuh diminta untuk mengambil first karakter dari kata kedua pada bagian produknya. Jadi misalkan di sini ada glow moisturizer. Nah, jadi sebenarnya kita tuh diambil untuk ambil yang huruf M ininya aja atau first karakter pertama dari kata kedua. Jadi disuruh ambil M-nya aja. Atau mungkin face sunscreen nih. Jadi kita disuruh untuk mengambil yang S-nya aja. Nah, kalau misalkan diminta seperti itu, kalian bisa duplicate dulu aja kedua kolom ini guys. Caranya kalian ke add column, terus kalian duplicate dulu yang region, terus balik lagi sekarang kita blok yang kolom produknya, terus kita duplicate. Nah, di sini ntar muncul kopian atau duplicate dari kolom region dan juga produk ya. Nah, di sini untuk region dan produk yang asli kan masih ada yang masih aman. Makanya di sini kita bisa langsung ubah-ubah nih yang kedua kolom kopiannya. Jadi untuk yang permintaan tanpa menghilangkan kedua kolom tersebut udah aman ya. Nah, di sini berarti kan yang perlu kita ubah itu yang bagian produk ya, yang perlu kita modifikasi lagi. Nah, untuk hal tersebut ya, untuk mengambil yang TED-nya doang, pertama-tama kita itu bisa ekstrak dulu atau kita hilangkan dulu nih yang karakter atau kata pertamanya, yang glow, lip, lalu vitamin, face, dan sebagainya. Jadi kita hapus dulu aja kata pertamanya. Jadi ntar bakal menyisakan yang kata kedua ya, kayak moisturizer,
si sunscreen dan sebagainya. Jadi pokoknya kita sisakan yang kata keduanya aja. Nah, untuk hal tersebut kalian bisa ke bagian transform nih guys. Di bagian transform kita akan pilih extract. Lalu di sini kita bakal pilih yang text after delimiter. Nah, jadi sebelum itu mungkin aku jelasin dulu. Delimiter itu tuh maksudnya adalah karakter pemisah, guys. Delimiter itu karakter pemisah. Jadi artinya text after delimiter kita bakal ambil kata setelah kata pemisahnya. Nah, kalau kalian lihat, guys, di bagian produk ini kan semuanya itu terdiri dari dua kata ya untuk produk itu. Di sini kayak glow moisturizer. Ini kan dua kata, ada glow dan juga moisturizer. Lalu lip balm. Ini kan ada lip dan juga balm atau vitamin C. Vitamin C, di sini dia ada vitamin dan juga C. Kayak gitu ya. Di sini semuanya untuk bagian produk itu terdiri dari dua kata. Nah, kedua kata tersebut itu kan dipisahkan dengan spasi, ya kan? Nah, spasi itu tuh termasuk dalam delimiter guys, karakter pemisah. Karena di sini eh, di bagian produk itu adalah karakter pemisahnya itu adalah spasi, makanya di bagian delimiternya kita akan klik sekali di keyboard kalian spasi. Nah, jadi ini ada spasi ya guys. Nah, di sini kalau kita masukkan spasi, nanti hasil akhirnya itu akan menyisakan karakter keduanya aja. Jadi di sini kalian delimiternya itu ketik eh, klik keyboard spasi ya atau space. Ntar dia bakal kayak gini. Kalau udah kalian bisa klik OK dulu aja untuk lihat hasilnya. Nah, ntar hasilnya menyisakan kata yang kedua ya dari bagian produk ya. Ini kan glow moisturizer. Ini dia menyisakan moisturizer. Begitupun yang sebagainya. Nah, berarti yang ini udah aman nih guys. Berarti kita bisa lanjut ambil first karakternya. Di sini kita udah sesuai, ini kata kedua semua, kita tinggal ambil first karakternya. Di sini berarti kita blok lagi kolom produknya. Nah, di sini kita tetap di bagian transform ya, karena kita mau mengubah langsung si kolomnya. Sebenarnya di bagian add column itu juga ada ekstrak ya guys. Tapi kalau misalkan kita pakai fitur ekstrak di add column, berarti nanti bakal bikin kolom baru. Jadi si produk kopinya ini tuh masih ada. Sedangkan di sini kita bisa langsung modify aja langsung kan. Kita bisa langsung modify si kolom kopian produknya ini. Makanya di sini kita pakai transform. Terus di sini kita pakai extract. Terus kalian pilih aja yang first characters ya. Kalian pilih. Nah, di sini karena kita mau ambil satu karakter aja dari bagian produknya ini, berarti untuk count-nya kita tulis satu aja ya, guys. Kalau udah, kalian klik OK. Nah, ntar muncul hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti udah sesuai, guys. Hasilnya udah sesuai, berarti tinggal kita merge aja. Kita gabungkan ya. Berarti kalian pertama blok dulu yang kolom kopian region ini. Kalian lalu tahan kontrol dan juga klik di bagian produknya ini. Supaya ke blok dua-duanya ya. Kalau udah, kita pakai fitur merge column. Lagi-lagi karena kita mau langsung ubah aja si kolomnya ini, makanya kita pakai fitur merge column-nya di bagian transform ya, bukan yang di add column. Jadi sini kalian bisa pilih aja merge column. Nah, terus kita lihat nih. Di sini kan untuk separatornya itu adalah strip ya. Terus kalau kalian lihat kan dia ada space gitu, ada spasi ya. Nah, berarti kita ke custom, lalu ke separator, sorry, terus pilih yang custom. Di sini kalian kasih spasi dulu pakai keyboard, lalu tulis strip, lalu spasi lagi. Jadi kalau kalian lihat nih, dia tuh ada spasi di kiri dan kanannya ya, supaya ntar hasil itu sama persis sama yang diminta nih, atau hasil di soalnya. Nah, kalau udah kita namain kolomnya itu adalah produk line. Oke, berarti kalian bisa hapus aja, terus tulis produk line. Kalau udah kalian klik OK aja. Nah, ntar muncul hasilnya produk line. Kalau udah di sini kan dia minta
letakkan kolom baru produk lain di sebelah kanan kolom produk. Produknya ini kita geserin, produk lain ini kita geserin ke sebelah kanan kolom produk ya. Nah, bagian sini. Nah, kalau udah berarti yang bagian awal ini, yang pertama ini udah ya. Berarti kita bisa lanjut ke bagian yang kedua nih. Di sini dia minta buatlah kolom baru dengan nama profit margin yang merupakan rasio profit terhadap sales. Oke, di sini kita diminta membuat kolom baru ya, profit terhadap sales. Nah, ini kan kolom profit bagian sini, lalu kolom sales di bagian sini ya. Nah, jadi guys, rasio rasio itu tuh adalah sebuah perbandingan suatu nilai. Di sini kita minta rasio antara profit terhadap salesnya. Nah, terus perbandingan itu adalah pembagian ya. Makanya di sini kita akan menggunakan fitur divide. Jadi caranya pertama kalian blok dulu kolom profitnya, lalu blok juga kolom salesnya ya. Dia akan profit terhadap sales. Nah, kalau udah blok dua-duanya, kalian bisa menggunakan fitur standar. Nah, standarnya kalian di bagian add column ya. Di sini di bagian add column, kalian pilih standar. Terus, kita pilih fitur divide. Karena tadi seperti yang aku bilang, rasio itu adalah perbandingan. Perbandingan suatu nilai. Dan perbandingan itu kan pembagian ya. Makanya di sini kita pilihnya itu yang divide. Kalian pilih divide. Terus di sini ubah namanya itu jadi profit margin. Berarti di bagian division sini kalian bisa klik 2 kali, terus kalian tulis profit margin. Nah, kalau udah, terus kita diminta juga ubah data type-nya menjadi percentage. Berarti di bagian sini kalian pilih, lalu kita pilih data type-nya itu adalah percentage ya. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Nah, tadi aku pilih standar di add column karena kalau misalkan di ujian ya, karena di sini kan dia nggak dikasih tahu ya, apakah kita ini menghilangkan kedua kolom tersebut apa ataupun tidak. Nah, kalau misalkan nggak dikasih tahu, berarti asumsiin aja kita nggak menghilangkan si kedua kolomnya ini, yang profit dan juga salesnya. Makanya di sini aku pakai fitur yang add column. Baru aku pilih fitur standarnya ya, kayak gitu. Nah, di sini berarti untuk yang kolom profit margin juga udah aman ya, udah oke. Ini hasilnya seperti ini. Ini berarti bahwa rasio antara profit terhadap sales itu untuk yang pertama itu 58%, yang kedua 58% juga, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Kalau udah, kita bisa lanjut ke sheet yang selanjutnya nih. Sheet selanjutnya itu adalah region. Region, kita ke bagian sini kalian klik yang region. Terus kita baca lagi nih. Kita yang pertama diminta membuat kolom baru dengan nama unit sold yang merupakan selisih antara beginning stock dan juga ending stocknya ya. Nah, di sini dia nggak bilang kan, apakah kita menghilangkan kolom sebelumnya atau enggak. Berarti kita di sini asumsinya kita nggak menghilangkan kolom tersebut ya. Berarti di sini juga dimintakan selisih antara beginning stock dengan ending stock. Beginning stock yang ini, ending stock yang ini. Nah, karena kita diminta selisih, berarti kita bakal pakai fitur standar yang ini ya. Nah, berarti pertama-tama kalian blok dulu nih. Dia kan pertama dibilang beginning stock baru ending stock ya. Jadi kita blok dulu beginning stocknya, lalu yang kedua kita blok ending stocknya. Kalau udah kita pilih fitur standar ini, nah ya pastiin kalian di add column ya. Lalu kalian pilih standar, lalu pilih subtract. Nah, di sini ntar muncul selisih antara beginning stock dan juga ending stock. Berarti kita tinggal ubah aja namanya menjadi unit sold. Kalian klik 2 kali di bagian headernya. Lalu tulis unit sold. Units. Unit sold.
Terus di sini kita diminta pastikan bahwa data type-nya itu whole number. Ini harusnya udah whole number ya. Tapi kalau kalian mau klik lagi juga nggak apa-apa. Terus kita diminta meletakkan kolom barunya itu tuh di sebelah kanan kolom ending stock. Berarti bagian yang ini kita geser dia ke samping ending stock. Di sini ya. Udah kita bisa lanjut lagi nih. Yang kedua, kita diminta membuat kolom baru dengan nama defect ya. Defect yang merupakan perbandingan spoilage terhadap production. Oke, karena diminta perbandingan berarti itu menggunakan divide ya. Di sini itu kan dia minta kolom baru spoilage pada production. Spoilage itu yang ini, production itu yang ini ya. Berarti kalian bisa blok dulu aja yang bagian spoilage-nya, lalu blok lagi yang bagian production-nya. Di sini karena kita diminta perbandingan, perbandingan itu adalah divide ya teman-teman. Berarti kalian pilih yang divide. Nah, ntar muncul hasilnya seperti ini. Terus kita diminta juga data type-nya itu menjadi percentage ya. Di sini kalian ubah menjadi percentage. Terus oh ya, jangan lupa ubah nama kolom barunya menjadi defect. Defect. Nah, kalau udah berarti permintaan yang kedua pun udah selesai ya. Jadi di sini artinya itu bahwa eh, rasio atau perbandingan antara barang yang rusak dalam proses produksi untuk yang pertama itu sebesar 0,07% dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Kode kita bisa lanjut lagi nih. Sekarang kita ke sheet channel for sales ya. Berarti ke channel for sales ke sininya. Terus kita baca lagi soalnya. Di sini yang pertama itu kita diminta ubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Lalu jadikan baris pertama sebagai header dan lengkapi data-data yang masih kosong menggunakan fitur fill. Oke, pertama-tama kita kerjakan dulu dari yang ubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Nah, di situ caranya kalian ke bagian transform, terus kalian pilih yang transpose. Kalian pilih transpose, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu diminta lalu jadikan baris pertama sebagai header. Kita jadikan baris pertama yang ini sebagai headernya ya. Caranya itu di bagian sini nih, kalian pilih yang ini, use first row as headers. Kalian klik, nah ntar si baris pertama itu jadi headernya ya, seperti ini. Kalau udah, berarti kita bisa lanjut nih. Yang ketiga, dari ini. Lengkapilah data-data yang masih kosong menggunakan fitur fill. Nah, kalau kalian lihat guys, di bagian region, ini ada ini nih, ada tulisan 0, 0, 0, 0, dan sebagainya. Nah, ini 0 itu berarti masih kosong guys. Dan kita diminta untuk mengisi kolom tersebut dengan menggunakan fitur fill. Oke, di sini untuk fitur fill itu ada dua cara guys. Kalian bisa pilih menggunakan yang bagian sini, di sini ada fill down, ada fill up ya. Ataupun kalian bisa klik kanan di bagian headernya, terus di sini ada fitur fill juga ya, fill down dan juga fill up. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan fitur fill itu. Nah, jadi di sini kan ada fitur fill down dan juga fill up ya teman-teman ya. Nah, misalkan kalian lihat nih, di sini di baris ke-16 sampai ke-20. Yang Bandung 000 Makassar. Yang ini ya, yang bagian sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan fitur fill down, berarti kan kita akan isi dia itu ke bawah ya. Nah, isi ke bawahnya itu dia akan menggunakan data dari sel paling atas dari yang kosong. Di sini untuk yang baris ke-17, 18, 19 itu kan yang paling atas dari yang kosong itu tuh kan yang Bandung ini ya. Makanya nanti pada saat kita menggunakan fitur fill down, yang bagian kosongnya ini itu akan diisi menggunakan
data dari sales yang paling atasnya atau yang Bandung ini. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan fitur fill up karena kita mau isi ke atas, maka nanti data-data yang kosong ini tuh bakal menggunakan data dari sel yang paling bawah, yang bagian sini nih, atau di sini tuh dia Makassar. Jadi ntar isinya tuh Makassar, Makassar, Makassar. Atau misalkan di bagian sini nih. Di sini kalau misalnya kita pakai fitur fill down atau mengisi ke bawah, berarti kan dia bakal pakai yang Bandung ya. Jadi Bandung, Bandung, Bandung. Tapi kalau misalnya kita pakai fitur yang fill up, berarti nanti yang kosong ini akan menggunakan kota yang Jakarta ini. Jadi kita bakal pakai kota yang Jakarta ini ya. Jadi ntar Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kayak gitu. Nah, di sini untuk ujian itu kalian bakal menggunakan fitur fill down aja ya. Jadi kalian blok dulu si kolom regennya, terus kalian pilih fitur fill down. Nah, ntar terisi otomatis ya. Tidak, berarti kita bisa lanjut ke permintaan selanjutnya ya. Di sini kita diminta membuat kolom baru dengan nama sales segment yang merupakan gabungan antara kolom channel dan juga travel product tanpa menghilangkan kedua kolom tersebut dengan tanda dan sebagai separatornya. Nah, di sini hasilnya itu seperti ini. Lazada dan Essence. Kita lihat dulu kolomnya. Di sini kan dia kolom channel dan juga travel product. Untuk channel itu udah oke. Tapi kalau kalian lihat yang bagian travel product, di bagian hasilnya, di sini dia hasilnya tuh Essence. Essence itu dia adalah kata kedua ya. Dia kata kedua. Jadi berarti untuk yang bagian ini kita diminta untuk menghapus kata ke yang pertamanya ya. Jadi kita diminta untuk membuat kolom baru yang penggabungan antara channel dan juga travel product. Tapi travel productnya itu perlu dimodifikasi dulu. Jadi dia cuma menyisakan kata keduanya aja. Nah, sebenarnya ini caranya sama seperti yang sebelumnya. Di sini kalian berarti di bagian transform, terus kalian blok dulu, pastiin travel productnya kalian blok. Oh ya, tapi sebelum itu guys, sorry aku lupa. Supaya memudahkan kalian bisa duplicate dulu nih. Duplicate yang channelnya, terus yang travel productnya kalian duplicate juga. Karena di sini kita itu diminta ini ya, tidak boleh menghilangkan kedua kolom tersebut. Kita diminta nggak menghilangkan kedua kolom tersebut, pakai kolom yang channel dan juga travel product ini. Jadi kedua ini kita nggak boleh dihapus. Makanya di sini aku duplicate dulu aja, supaya kita bisa modifikasi sesuka hati kita langsung gitu ya. Nah, di sini caranya sama seperti yang sebelumnya. Kalian diblok dulu yang travel product yang kopiannya, lalu di transform, kita pilih extract. Kita pilih extract, lalu pilih yang text after delimiter. Ya, di sini kita pilih lagi yang text after delimiter. Nah, sama seperti tadi, karena travel product ini semuanya terdiri dari dua kata ya, dan juga kedua kata tersebut dipisahkan oleh delimiter atau karakter pemisah berupa spasi, makanya di bagian delimiter ini kita masukkan spasi sebanyak satu kali aja ya. Jadi di sini tuh dia ada kita memasukkan spasi. Nah, kalau udah, kalian bisa klik OK aja. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Dia menyisakan kata yang keduanya ya. Nah, di sini kan dia minta kata keduanya aja, berarti udah oke kan? Berarti kita tinggal merge kedua kolom ini. Berarti pertama-tama kalian blok dulu yang channelnya, karena di sini kan di hasilnya dia, atau di soalnya dia menyebutkan channel dulu ya. Berarti kalian blok dulu channelnya, baru yang kedua itu kalian blok yang travel produknya. Setelah itu kita merge column. Di sini kita bisa pakai yang transform langsung ya, merge column-nya. Merge column, terus separatornya kita ke custom. Tadi kan dia done ya, dan terus dia ada spasinya gitu kan, ada space. Berarti di sini juga kita kasih spasi dulu. Kita kasih spasi satu kali, terus kalian masukkan yang done-nya, lalu spasi lagi.
Jadi dia ada spasi di kanan dan kirinya ya. Kalau udah, kita ubah dulu nih. Kolom name-nya kan sales segment. Berarti kita ubah dia. Jadi sales segment. Kalau udah, berarti kita bisa klik OK. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Dia udah sama persis ya, Lazada dan Essence. Tidak sama persis. Dia itu juga diminta untuk si kolom baru yang ditekan di sebelah kanan kolom produk. Berarti kita geserin aja ke sebelah kolom produknya. Bagian sini. Kalau udah kita bisa lanjut nih guys. Kita lanjut. Di sini kita diminta membuat kolom baru dengan nama lead time variance yang merupakan selisih antara kolom actual lead time dan juga expected lead time. Oke, berarti di sini kita akan membuat kolom baru ya, yang dimana dia selisih antara actual lead time yang bagian sini dan juga expected lead time. Nah, karena kita mau buat kolom baru, kita ke add column. Terus di sini berarti kalian bisa blok dulu aja nih. Pertama kan dia sebutinnya kolom actually time. Berarti kalian blok dulu actually time. Yang kedua itu kan baru expected lead time-nya. Berarti yang kedua kalian blok yang expected lead time-nya ya. Kalau udah, karena dia minta selisih, berarti di bagian sini standard, kalian pilih yang subtract ya. Kalian pilih aja. Nanti dapat hasilnya nih selisihnya. Terus di sini untuk namanya itu adalah lead time variance. Lead time variance. Kode klik enter. Terus diminta pastikan data type-nya tuh whole number. Ini harusnya udah oke ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kalian cek, ini selisih yang pertama, actual lead time kan 4, expected lead time-nya 3, hasilnya 1. Berarti udah bener ya, udah sesuai. Lalu yang kedua ini kan 6, ini 3, selisihnya 3. Berarti udah sama persis ya. Kalau udah berarti harusnya udah sesuai guys. Oke, kita bisa lanjut lagi. Di sini kita diminta manage relationship. Berarti untuk proses transformnya udah selesai ya. Kalian bisa ke tab home, lalu pilih close and apply. Nah, di sini kalian tunggu dulu aja sampai proses load-nya itu selesai ya. Oke, kalau udah kita bisa lihat nih. Di sini kan kita diminta untuk manage relationship ya. Manage relationship berarti kalian bisa ke bagian yang ini nih guys, model view. Nah, di sini kita bisa menghubungkan yang diminta ya. Di sini kita diminta yang pertama itu adalah produk, data produk pada sheet region dan juga channel for sales. Region itu bagian sini, channel for sales itu bagian sini ya. Terus, tadi kan kita diminta yang produk ya. Kita diminta menghubungkan produk pada region. Berarti yang bagian sini, produk pada bagian region, kalian drag dia ke produk pada channel for sales. Nah, di sini dimintakan many to many ya, cardinality-nya. Ini udah sesuai, berarti kalian bisa klik save aja. Nah, pada saat proses penghubungannya, kalian pastiin ini urutannya sesuai ya. Tadi kan aku yang pertama di sini disebutkan region ya. Makanya di sini data produknya yang aku tarik itu yang bagian region karena dia disebutkan duluan. Makanya di sini aku tarik dia yang produk pada region, baru aku drop di bagian produk yang ada di channel for sales. Karena yang channel for sales itu disebutkan kedua ya. Nah, berarti kita lanjut nih. Kita sekarang diminta region pada channel for sales dan juga sales. Channel for sales yang ini dan sales yang ini ya. Lalu kita kan diminta region ya. Region berarti region dari channel for sales kita tarik dia lalu kita drop dia di region yang pada bagian sheet sales.
Terus di sini juga many to many kan. Kalau many to many di sini udah berarti udah sesuai, kalian bisa klik save aja. Nah, kalian bisa coba cek aja apakah udah sama. Nah, berarti ini udah sesuai nih ya. Dia kan ke highlight-nya udah sesuai, berarti udah oke. Kalau udah, kita bisa lanjut ke report view lagi ya, baik lagi. Lalu kita bisa mulai proses visualisasinya ya. Pertama, kita dari page 1 diminta itu adalah page size-nya itu adalah 16:9. Berarti di sini kalian bisa ke bagian sini, format your report page, lalu di bagian canvas setting. Ini untuk type-nya udah sesuai ya, 16:9. Terus nama page-nya itu adalah Lumiere. Berarti kalian bisa tulis aja Lumiere. Oke. Berarti kita lanjut lagi di sini background halaman berwarna yang ini ya. Kalian bisa blok dulu aja nih si kodenya. Lalu Ctrl C ya di keyboard kalian, Ctrl C atau di copy. Kemudian kita di background halamannya. Di bagian sini kalian ke canvas background. Terus di sini untuk colornya kalian pilih more color. Lalu kita ubah di bagian ininya ya, hexnya. Nah, kalian copy paste aja yang bagian ininya, si kodenya. Atau kalian mau ketik manual juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau udah kalian bisa klik dan enter. Atau kalau udah kalian klik aja di bagian yang kosong ya. Terus di sini dia mintakan transparansinya tuh 50 ya. Di sini, yang bagian ini udah. Terus kita diminta transparansinya 50. Jadi di bagian sini kalian turunin dia ke 50. Dan ntar hasilnya seperti ini. Berarti yang bagian situ udah. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini dibilang terdapat nama perusahaan di bagian tengah atas. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nulis nama perusahaan, kalian bisa pilih nih text box, terus kita tulis nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu kan tadi Lumiere Store ya. Berarti kita tulis aja Lumiere Store. Udah, kita tinggal sesuai lagi nih, sesuai dengan yang diminta. Yang pertama diminta itu fontnya itu adalah Consolas. Berarti di sini kita tulis Consolas. Kita tahu teman-teman cari Consolas ya. Bagian ini. Oh ya, sebelum itu kalian jangan lupa blok dulu nih si teksnya. Kalian blok dulu si teksnya, baru kalian pilih fontnya. Tadi kan dia diminta Consolas ya. Consolas. Terus di sini juga diminta lagi size-nya 40. Size-nya 40 ya. Size-nya 40. Kemudian itu italic underline. Italic, lalu underline, lalu dia bilang juga rata tengah ya. Rata tengah itu yang center ini ya. Rata tengah. Kemudian di sini dia diminta font color nih guys. Font color no background. Berarti kalian bisa copy dulu aja si font colornya ya. Si kode font colornya kalian copy dia. Terus di bagian sini nih ada font color menu. Kalian drop down dia, lalu pilih more color, lalu copy paste ke bagian yang hex ini ya. Nah, terus muncul hasilnya seperti ini. Dia berwarna biru ya guys. Kalau udah berarti ini udah oke, udah aman. Berarti kita tinggal tempatkan dia di bagian tengah ya. Dia minta kan di bagian tengah. Nah, ini aku coba lebarin aja kayak gini. Saya aku kecilin dia kayak gini ya. Nah, cara geserinnya kalian bisa geserin dari yang titik tiga ini ya. Kalian tahannya dari yang titik tiga itu. Terus kalian tempatkan dia di tengah atas. Karena dia dimintakan di tengah atas ya. Kalau udah berarti yang bagian ini udah sesuai nih. Ini udah oke juga.
Terus kita bisa lanjut ke visualisasi selanjutnya ya. Oh ya, di sini kita mulai visualisasinya nih. Yang pertama itu area chart. Berarti di sini kalian bisa klik ya di bagian kosong, terus kalian cari area chart. Nah, area chart itu yang bagian ini ya. Yang ini kalian pilih, terus kita masukkan lagi data yang dimintanya. Dia pertama itu minta sum of beginning, diminta sum of beginning of stock, dan juga sum of ending stock by region-nya. Berarti di sini kita pilih dulu kalian drop down dulu aja nih semua data-datanya ya. Nah, kalau udah ke drop down gini tinggal kita checklist ini. Di sini untuk area chart itu sum of beginning stock dan juga sum of ending stock. Berarti pilih yang beginning stock, lalu ending stock, lalu di sini dia minta berdasarkan region ya. Nah, di sini kalian cek dulu nih judulnya udah sama persis belum? Dia kan sum of beginning stock dan juga sum of ending stock by region. Berarti ini udah oke ya, udah sesuai. Di sini dia minta juga menggunakan visual border dan juga shadow. Berarti kalian klik dulu nih supaya kita bisa lanjut modify dia. Di sini diminta menggunakan visual border dan juga shadow. Berarti kalian bisa ke bagian sini ya, format your visual. Lalu untuk tadi kita diminta adalah visual border dan juga shadow ya. Kalian bisa cari aja visual border, itu ada di bagian general, lalu ke bagian effect, kalian pilih yang ini nih, visual border dan juga shadow. Kalian on kan keduanya, ini berarti udah sesuai. Terus kita diminta untuk mengubah line colors-nya ya. Line colors-nya itu untuk sum of cells itu adalah hijau, berarti kalian ke bagian visual dulu nih. Ke bagian visual, kalian ke bagian yang lines. Nah, di sini ada bagian color. Nah, kalau di aku kan dia nggak ada opsi pilih yang bagian mananya ya. Nah, di sini kalau kalian sama kayak aku, kalian di bagian series ini kalian pilih masing-masing terlebih dahulu. Jadi nggak pakai all ya. Jadi karena dia pertama minta sum of cells, oke berarti kita pilih. Eh, sorry guys. Kayaknya ini ada typo ya. Nah, untuk sum of cells ini berarti maksudnya sum of beginning ya. Jadi untuk sum of sale itu ada sum of beginning stock, sedangkan untuk sum of profit itu adalah sum of ending stock. Berarti di sini sum of beginning stock itu warnanya hijau ya. Berarti kita pilih dulu sum of beginning stock, lalu kita pilih colornya itu warna hijau. Kalian pilih aja yang penting warna hijau gitu ya. Ini kan udah warna hijau. Terus di sini yang kedua itu untuk yang ending stock ya. Yang ending stock itu warnanya merah. Berarti di sini seriesnya kalian ubah dulu ke ending stock, lalu baru ubah colornya dia menjadi warna merah ya. Warna merah kalian bisa pilih aja sini. Nah, ntar hasilnya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Berarti untuk area chart itu udah sesuai ya. Kita lanjut ke waterfall chart. Kalian klik di yang kosong, lalu kita pilih waterfall chart. Waterfall itu yang mana ya? Oh, yang ini ya. Dan bagi yang ini, kalian pilih waterfall chart. Nah, terus kita tinggal masukkan datanya nih. Untuk waterfall chart, kita diminta untuk memasukkan sum of production dan juga sum of spoilage by region ya. Production dan juga spoilage by region. Berarti di bagian sini itu kita pilih yang production, terus spoilage, ya production,
terus spoilage by region ya. Nah, coba kita cek judulnya. Ini judulnya harusnya udah sesuai ya. Sum of production dan sum of spoilage by region. Nah, berarti untuk datanya udah sesuai. Terus kita tinggal lanjutin lagi nih. Diminta untuk background visualnya itu menggunakan yang ini ya. Background visual berarti kalian copy aja yang kodenya ini. Kalian copy dia. Terus kita ubah background visualnya. Ke bagian sini, format your visual. Lalu untuk background itu ada di general. Lalu di effect. Ya, di bagian effect. Nah, kalian ubah nih colornya. More color. Lalu kalian copy paste ke bagian yang hex ini. Yang bagian sini. Nah, ntar muncul hasilnya seperti ini ya. Berarti untuk background visual udah. Kita selanjutnya diminta untuk menggunakan data values sebagai alat bantu keterangan. Data values itu ada di bagian yang sini guys, di bagian visualnya. Terus kalian pilih yang ini, data labels ya. Data values itu sama kayak data labels ya maksudnya ya. Nah, jadi ini tuh dia yang angkanya ini guys, yang bagian sini nih. Angka-angka yang ini. Jadi kalian nyalakan dia ya, karena ini digunakan sebagai alat bantu keterangan. Oke, kalau udah berarti kita bisa lanjut ke visualisasi selanjutnya. Stacked bar chart ya. Di sini kalian bisa klik yang kosong aja, terus pilih stacked bar chart. Yang ini ya guys, yang bagian ini kalian bisa klik. Terus kita masukkan data yang dimintanya. Di sini dia diminta untuk stacked bar chart itu menginformasikan sum of profit dan juga sum of COGS by region. Berarti profit, COGS, dan juga region ya. Profit, COGS, berdasarkan region. Nah, kita lihat nih judulnya nih. Di sini sum of profit dan sum of COGS by region. Berarti udah sama ya, sum of profit dan sum of COGS by region. Berarti untuk datanya sudah sesuai. Kita lanjut nih. Di sini diminta mengaktifkan ribbons dan juga total labels sebagai alat bantu keterangan. Caranya kalian ke bagian format your visual. Nah, di sini ada ribbons dan juga total labels ya. Jadi kalian centang dia yang ribbons dan juga total tables. Tapi mungkin ada di kalian ada beberapa yang dia nggak ada data atau yang ribbons ini ya, ataupun yang lain sebagainya itu nggak apa-apa kalian skip aja. Nah di sini karena kebetulan aku ada, aku bisa nyalakan aja dia ya. Ribbons udah, total tables udah. Nah selanjutnya kita diminta yang ini nih. Warna bars untuk profit dan COGS adalah kode yang ini dan kode ini. Berarti sesuai urutannya ya. Untuk profit berarti yang ini. Berarti kita bisa copy dulu aja nih untuk profit yang ini. Warna bars. Berarti di bagian sini ya guys. Bars. Lalu di sini, nah karena seriesnya aku nggak bisa apply all, langsung ke all. Berarti aku pilih dulu sum of profit. Sum of profit itu tadi yang benar yang ini. Kalian ke more color, lalu copy paste dia. Dia warna merah. Udah kita apply lagi seriesnya ke COGS. Kalau COGS itu warna barsnya adalah yang kedua. Nah ini ya. Color, more colors, terus kalian paste ya. Ntar hasilnya seperti ini. Berarti untuk visual yang stacked bar chart itu udah sesuai. Lanjut ke yang stacked column chart. Berarti di sini aku coba blok dulu aja. Kalian bisa klik di bagian kosong, pilih stacked column chart. Stacked column chart itu yang ini ya. Yang ini kalian bisa pilih
Terus kita masukkan datanya sesuai yang diminta. Di sini diminta untuk menginformasikan sum of unit sold dan max of price by product. Berarti unit sold, price by product. Unit sold, price by product ya. Ya, by product. Nah, di sini di judulnya kan dia minta itu sum of unit sold, udah benar. Nah, untuk price-nya max of ya. Berarti untuk yang price ini kalian bisa drop down dia, lalu pilih yang maksimum. Ntar hasilnya seperti ini. Sum of unit sold and max of price by product. Berarti ini udah sesuai ya. Udah sesuai. Di sini diminta untuk ada background visual, warnanya seperti ini, dan juga menggunakan visual border ya. Menggunakan visual border. Berarti untuk background visualnya, kita bisa copy dulu dia nih. Nah, untuk kopinya itu kalian pastiin kalian benar-benar ngeblok yang si kodenya itu aja ya. Nggak ada spasi ataupun yang lain sebagainya. Sini background visualnya itu di general, lalu di effect. Lalu di bagian color ini kalian ubah dia, ntar muncul warnanya seperti ini. Nah, di bagian hex ini, dia tuh ada batas tertentunya guys. Jadi, kalian pastiin waktu kalian copy paste, itu dia udah sama persis ya. Maksudnya dia nggak ada hal lain yang ke copy gitu. Karena dia ada batas maksimalnya. Berarti ini udah oke, tinggal kita nyalain visual bordernya ya. Visual border tuh yang bagian ini nih guys. Nah, dah. Hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir, kita diminta funnel. Funnel itu yang nah ya, ini ya. Yang ini kalian klik funnelnya, terus kalian ubah masukkan datanya sesuai yang diminta. Ini diminta sum of COGS by product. COGS produk. Berarti kalian pilih aja, klik COGS, terus pilih yang produk. Di sini hasilnya sum of COGS by produk. Terus di sini diminta ada visual color ya. Visual colornya ini kalian copy. Wait, dia kan minta visual color ya. Berarti yang bagian sini ya. Visual color. Lalu di sini kalian ubah dia. Kalian copy. Nanti seperti ini hasilnya. Terus lagi dia minta judul visualisasi itu ada bold, italic, dan alignmentnya center. Jadi di general, lalu di title, kalian ubah dia, di sini kan dia minta bold dan juga bold, italic, lalu alignmentnya center. Itu yang ini ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau udah kalian bisa rapihin dulu aja, bebas ya. Mau seperti apa ya. Aku seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk page 1 itu udah selesai. Lanjut ke page yang kedua ya. Page kedua, berarti kita bisa insert dulu nih ya, new page. Terus dimintakan untuk size-nya itu 16:9. Di sini ya, di canvas setting-nya udah sesuai ya, 16:9. Terus nama page-nya itu adalah store. Jadi kalian klik 2 kali di bagian sini, lalu kalian ubah dia menjadi store. Udah, kita lanjut nih. Di sini dia minta kanvas background itu berwarna seperti yang dikodekan itu dengan transparansinya 65%.
Berarti kita bisa copy dulu nih si kodenya. Pastiin kalian nggak copy selain kodenya ya. Di sini kita diminta canvas background-nya, berarti kalian ke bagian sini, format your report page, lalu canvas background ya. Nah, color-nya kalian ubah. Terasa seperti ini. Lalu untuk transparansinya kan tadi 65%. Berarti kalian ubah dia ke 65% ya. Oke, berarti udah sesuai. Lalu lanjut ya. Lalu lanjut ke bagian yang ini. Di sini dia bilang terdapat nama dan NIM mahasiswa di bagian atas kanan. Berarti kalian bisa insert text box lagi ya. Text box. Terus kalian bisa masukkan nama dan juga NIM kalian. Sini aku masukin nama aku. Lalu aku masukkan NIM aku juga ya. NIM aku 2023. Nah, seperti ini kalian masukkan nama dan NIM kalian. Terus di sini kan ada beberapa ketentuannya. Kalian berarti blok dulu aja nih si teksnya. Kalian blok dia. Terus kita modifikasi nih. Pertama itu fontnya Lucida ya. Harusnya nih, kayaknya dia ada typo ya guys. Ini harusnya nama fontnya itu Lucida ya. Jadi yang Trebuset MS ini enggak ya. Jadi dia Lucida. Berarti kalian pilih yang Lucida. Kalau udah, kalian ubah size-nya ke 32. Ubah size-nya ke 32. Lalu juga bold dan juga italic. Bold, italic, dan juga rata kanan. Bold, italic, rata kanan. Lalu di sini ada font color-nya. Font color-nya kalian bisa copy aja. Copy, lalu ubah dia. Font color menu, more color, lalu copy paste di hex-nya. Termuncul hasilnya seperti ini. Kalau udah, kita tinggal tempatkan dia di kanan atas ya. Nah, aku coba sesuaiin dulu dia supaya rapi. Kalau udah simpen di kanan atas. Hasilnya seperti ini ya guys. Kalau udah kita bisa lanjut ke visualisasi yang diminta nih. Pertama itu diminta pie chart. Berarti kita pilih yang pie chart. Terus kita masukkan data yang diminta. Yang diminta itu adalah sum of profit, dan juga sum of profit margin by region-nya. Oke, berarti kita pilih profit, profit margin by region. Kita cek judulnya sum of profit margin by region. Berarti ini udah sama persis ya. Udah sama persis. Berarti di sini kita diminta juga nih background visual dan juga menggunakan visual shadow. Berarti untuk background visualnya bisa kita copy lagi. Lalu kita cari background visual di format yang visual ya. Terus di general, di effect. Nah, ini ada background visualnya ya. Kalian bisa ke more color, lalu paste dia di bagian hex-nya. Oh, dan terus hasilnya seperti ini. Terus diminta kan ada shadow-nya ya. Kalau kalian lihat dia ada minta visual shadow, berarti kalian nyalakan shadow-nya. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Oh, udah, kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, visual selanjutnya, yaitu tree map ya. Tree map berarti kalian klik di yang kosong, lalu pilih tree map. Kalian pilih tree map-nya, lalu kalian masukkan data yang dimintanya. Di sini kita diminta sum of expected lead time dan sum of actual lead time by region.
Berarti kita centernya expected lead time bagian sini ya. Expected lead time, lalu actual lead time by region. Kita cek judulnya sum of expected lead time, lalu sum of actual lead time by region. Udah sama ya. Terus kita diminta mengaktifkan legend. Mengaktifkan legend berarti kalian ke bagian sini. Nah, di sini ada legend nih. Kalian onin dia. Nanti dia ada kayak keterangannya gitu di bagian sininya ya. Nah, terus kita diminta juga untuk judul visualisasinya itu adalah bold, italic, dan alignmentnya center. Berarti di general, title, lalu kita diminta bold, italic, dan juga center. Bold, italic, dan juga alignmentnya center. Kalau udah berarti udah sesuai nih. Berarti kita bisa lanjut ke yang bagian visual selanjutnya, stacked area chart. Kalian klik di bagian yang kosong, lalu pilih stacked area chart. Yang ini ya. Yang ini kalian klik, terus kita masukkan lagi datanya nih. Di sini stacked area chart itu diminta ending stock dan juga unit sold by product. Ending stock, unit sold. Ending stock itu di bagian yang region ya. Di sheet region ending stock. Terus juga unit sold, ending stock, unit sold by region. Kita baca judulnya sum of ending stock, sum of unit sold by region. Oke, berarti udah sesuai ya. Sorry guys. Ini bukan region tapi produk ya. Jadi sum of ending stock, sum of unit sold by product. Nah, berarti udah sesuai. Berarti kita tinggal ubah nih. Kita diminta untuk line color untuk ending stock dan unit sold itu adalah pink dan juga purple. Ending stock itu pink. Berarti kita ke bagian sini. Lalu di bagian lines. Nah, untuk ending stock itu colornya adalah pink ya. Kalian cari aja yang warna pink. Yang ini ya. Kita aku pilih yang ini aja. Nah, yang pink yang itu. Terus kalau misalkan yang unit sold-nya itu adalah purple. Unit sold berarti kalian ubah seriesnya ke unit sold. Lalu ubah dia ke purple. Purple itu ya yang ini ya. Ini aja. Nah, ini berarti udah sesuai ya. Ending stock itu pink. Dan unit sold itu adalah purple. Udah, kita bisa lanjut ke visual selanjutnya. Atau reborn chart ya. Reborn chart berarti kita klik di yang kosong. Lalu kita cari reborn chart. Reborn chart itu yang ini ya. Yang ini. Kalian klik. Terus kalian masukkan data yang dimintanya. Di sini diminta adalah sum of production dan juga sum of unit sold by product. Production, unit sold by product. Production itu di bagian-bagian ya. Production, lalu unit sold by region. Coba kita baca dulu. Sum of production, udah oke. Sum of unit sold, udah oke. By product. Oh ya, sorry, kok region lagi. Produk ya guys. By product. Nah, ntar hasilnya seperti ini. Terus di sini diminta ada background visual ya. Background visual berarti kalian copy lagi aja dia. Ctrl C. Lalu kita pilih yang background visual. Di bagian sini ke general, lalu effect. Di bagian background kalian ubah colornya, kalian paste dia. Kalau hasilnya seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita diminta warna kolomnya diubah juga ya. Berarti kita ke bagian visual, lalu di sini ada columns ya. Columns kalian pilih. Nah, di sini ada color kan.
Nah, berarti kita sesuaiin sesuai yang diminta masing-masing. Untuk production berarti yang ini, yang awal, kalian Ctrl C atau copy. Lalu di sini aku seriesnya berarti ubah dulu ke production, lalu colornya aku ubah dia. Seperti ini ya, production. Lalu yang selanjutnya unit sold, itu berarti yang kedua yang ini. Di sini aku apply settings to-nya tuh series yang unit sold, berarti colornya aku ubah. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini berarti untuk yang ribbon chart juga udah, sisa yang KPI ya. Kita sisa yang terakhir KPI. Berarti kalian bisa klik di yang kosong dulu, lalu pilih KPI. KPI itu yang ini ya. Yang ini kalian pilih, terus masukkan data yang dimintanya. Diminta count of spoilage by product. Spoilage yang ini by product. Terus di sini diminta dia bukan sum ya, tapi counts of spoilage by product. Counts berarti kita di sini di bagian sini kalian bisa drop down dia terus ubah ke count. Count of spoilage by product. Berarti udah sesuai nih ya. Terus di sini diminta transparansi transaksinya itu 100%. Pertama transparansi transaksi 100%. Berarti ke bagian sini transaksi transparansinya 100%. Transparansinya 100%. Terus diminta juga katanya menggunakan fitur divider. Fitur divider itu ada di general, lalu di title. Nah, di sini ada divider. Kalian klik atau on kan. Tapi ada juga mungkin di beberapa laptop atau komputer kalian dia nggak ada fitur divider ya. Jadi ini kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa. Terus di sini yang terakhir kita diminta untuk judul visualisasinya itu adalah italic dan juga alignmentnya center. Berarti di sini kita italic ini bagian title kalian ubah dia ke italic, lalu kita ke center. Hasil akhirnya seperti ini.